Selamat datang di Sufi Quantum, channel Tasawuf Ilmiah. Pemirsa pemerhati Tasawuf Ilmiah Eksakta, slide ini saya ingin menjelaskan bagaimana alur logis hubungan antara idiom dengan entitas, antara yang abstrak dengan yang nyata, dan antara yang metafisika dengan yang fisika. Karena tidak mungkin Allah yang maha metafisika berada di alam dunia yang fisika ini. Namun pertanyaan besarnya, bagaimana kita mengetahui keberadaan Tuhan? Inilah sebagai analoginya, bahwa di baris paling atas ini adalah dimensi metafisik yang sifatnya abstrak. Dan ternyata ada hubungannya dengan dimensi fisik yang sifatnya empiris nyata. Sebagaimana ide, niat yang dalam akal itu bisa berupa gagasan, rencana, kehendak dalam kesadaran, ini tentu tidak bisa kita amati. Namun begitu mewujud menjadi perbuatan tubuh berupa gerakan, kerja, dan tindakan nyata di dunia, maka ini dapat diamati. Demikian halnya Allah yang laisa kamitslihi syai'un, kalamnya pun tidak terdefinisi dan terdeskripsi. Tidak ada suara, tidak ada kata, tidak ada kode, dan seterusnya. Namun ketika mewujud di alam dunia, menjadi kitab suci, dan dibaca oleh manusia, maka kita bisa mendengar suaranya. Jadi, kalam Allah yang tidak kita ketahui, yang laisa kamitslihi syai'un, ada alamatnya berupa kitab suci di dunia ini. Demikian juga otoritas juga sifatnya abstrak. Karena itu terkait dengan jabatan, kewenangan, legitimasi yang sifatnya adalah hakikat. Dia berubah menjadi wujud ketika ada seseorang yang menempatinya, misalnya presiden, pemimpin, raja, guru, dan seterusnya. Berdasarkan slide ini, saya ingin menjelaskan bahwa prinsip utama yang mutlak itu tidaklah berubah. Yang berada di alam metafisika abstrak ini tetap dia dalam keberadaannya. Namun, yang mutlak ini selalu memiliki alamat di alam relatif ini, sehingga dia terbaca oleh kesadaran manusia. Inilah yang saya maksud dengan pola hubungan dimensional secara paralel. Contoh konkretnya yaitu ide dalam akal dan perbuatan oleh tubuh bisa terjadi secara bersamaan. Demikian halnya otoritas atau kekuasaan yang sifatnya abstrak dengan sosok pemegang jabatannya bisa berjalan secara paralel. Sehingga kesimpulan akhirnya manusia di dunia ini membutuhkan alamat untuk mengenal sesuatu yang sifatnya laisa kamitslihi syai'un. Inilah yang dimaksud dengan Tuhan itu idiom. Dia tidak menempati alam dunia ini, namun harus ada alamatnya. Agar lebih presisi lagi penjelasannya, saya coba berikan contoh analogi sederhana, yaitu tentang presiden. Pada hakikatnya juga idiom, sebagaimana diagram berikut ini. Sebuah jabatan abstrak tidak mempunyai tubuh, wajah, dan fisik. Kita tidak bisa menunjuk jabatan presiden sebagai benda. Tetapi ketika jabatan itu melekat secara sah pada seseorang, maka kita bisa menunjuk sosoknya dan mengatakan, inilah Presiden RI yang pertama. Dulu alamatnya adalah Bung Karno. Kemudian berganti kepada presiden-presiden berikutnya. Jokowi pernah menjadi alamat aktual jabatan presiden. Tetapi setelah masa jabatannya berakhir, meskipun beliau masih hidup,
Beliau bukan lagi presiden. Dan sekarang alamat aktual jabatan itu adalah Prabowo Subianto. Jadi entitas presidennya tetap, tetapi alamat wujudnya dapat berganti. Presiden sebagai idiom tidak berubah menjadi manusia. Manusialah yang menjadi alamat konkret dari jabatan tersebut. Nah, analogi ini saya gunakan, tentu dengan batas yang sangat tegas, untuk membantu memahami persoalan Tuhan. Saya tidak sedang menyamakan Tuhan dengan jabatan presiden. Yang saya bandingkan hanyalah struktur logis antara sesuatu yang tidak berwujud fisik dengan alamat konkret yang dapat dijangkau manusia. Allah adalah realitas mutlak, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Zatnya tidak menjadi entitas fisik yang dapat ditunjuk di alam materi, ruang, dan waktu. Maka bukan Tuhan yang membutuhkan alamat, manusialah yang membutuhkan alamat untuk menerima kalam, petunjuk, dan bimbingannya. Pada zaman Nabi Muhammad, alamat kerasulan itu jelas. Yang terdengar adalah suara Nabi Muhammad, tetapi yang disampaikan adalah kalam Allah. Yang ditaati adalah Nabi Muhammad, tetapi Al-Quran mengatakan barang siapa menaati Rasul, sungguh ia telah menaati Allah. Karena itu pertanyaan besarnya adalah jika Nabi telah wafat dan kenabian telah ditutup, apakah alamat petunjuk ikut hilang? Dengan kata lain, siapa alamat Tuhan di zamanmu? Alamat bukan zat yang dialamati. Rasul atau Nabi bukanlah Allah, sebagaimana pemegang jabatan bukan jabatan itu sendiri. Tetapi tanpa alamat yang sah, manusia hanya mengenali nama tanpa mengetahui kemana harus terhubung. Saudaraku pemerhati tasawuf ilmiah eksakta, hari ini saya tidak sedang meminta Anda menerima kesimpulan saya. Saya hanya mengajak Anda berpikir secara jujur. Jika sesuatu yang bersifat abstrak, seperti jabatan presiden, memerlukan alamat yang nyata agar dapat dikenali manusia. Lalu, bagaimana mungkin realitas Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un, yang tidak dapat didefinisikan dan dideskripsikan, dan tidak menjadi entitas dalam ruang dan waktu. Justru kita merasa dapat berhubungan, berdialog, merasa dikabulkan doa-doanya, padahal kita tidak tahu alamat keterhubungannya dengan Tuhan. Tuhan tidak butuh alamat, tetapi manusialah yang membutuhkan alamat Tuhan. Ia maha mutlak dan maha qadim. Ia tetap berada dalam kemutlakan dan kekodimannya. Agar manusia dapat menerima petunjuknya, pasti ada alamatnya, tajalinya, atau representasinya yang dapat dijangkau manusia. Dan pertanyaan pentingnya, jika Tuhan tidak pernah menjadi entitas di dunia, lalu selama ini sebenarnya kepada siapa manusia sedang terhubung? Inilah persoalan terbesar umat hari ini. Mereka kehilangan alamat, lalu mengira telah sampai kepada Tuhan. Saudaraku, agama tidak berhenti pada menyebut nama Tuhan, tetapi menemukan alamat tempat petunjuk Tuhan. Karena Tuhan adalah Aidim. Terima kasih atas kunjungan dan atensi Anda. Kiranya berkenan mendukung channel ini dengan like, komen, subscribe, dan share. Jangan berhenti di ruang Anda. Bisa jadi banyak pihak yang membutuhkannya.